Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ayat suci Al-Quran yang penuh dengan hikmah dan tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Salawat beriringan dengan salam semoga tercurahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada pengikut beliau di akhir zaman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tafsir dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern ini. Ayat ini menjelaskan tentang tabayyun, yaitu berhati-hati dalam menerima suatu berita dan memastikan sumbernya. Kita hidup di era modern ini, berita dan informasi bisa tersebar cepat hanya dalam 1 detik. Jadi ayat ini menjadi pengingat kita dari Allah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin an tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dan tidak menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini dimulai dengan panggilan yang sangat indah. Ya wahai orang-orang yang beriman. Setiap kali Allah memulai ayat dengan panggilan ini, berarti pesan yang disampaikan itu sangat penting dan bisa jadi ujian bagi keimanan kita. Setelah panggilan itu, Allah menyampaikan sebuah peringatan. In ja'akum fasikum, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita. Nah, jadi siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak jujur, menyimpang dari kebenaran Allah dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka Allah memperingatkan kepada kita, jika datang kepada kita orang yang fasik membawa suatu berita, jangan langsung mempercayainya atau tergesa-gesa dalam menerima berita tersebut. Lalu Allah memerintahkan fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Kata tabayyun berasal dari kata bayyana yang artinya menjelaskan atau memperjelas sesuatu itu hingga benar-benar jelas. Jadi tabayyun itu adalah memeriksa dengan teliti, memastikan sumber kebenarannya dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Lalu Allah menjelaskan tujuannya, antusibu qauman bijahalah, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum atas ketidaktahuanmu itu. Jadi jika kita tidak berhati-hati dalam menerima suatu berita, kita akan merugikan orang lain tanpa sadar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun karena peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, di mana seorang Rasulullah pada saat itu mengutus seorang sahabat bernama Al-Walid bin Uqbah ke Bani Mustalik guna mengumpulkan zakat dari mereka. Nah, di perkampungan atau perbatasan kampung Bani Al-Mustalik ini, Al-Walid itu merasa takut karena sebelum masuk Islam ia mengalami atau terjadi perselisihan antara dengan suku tersebut. Nah, ketika Bani Mustalik ini keluar dari kampungnya, ia ingin menyambut Al-Walid ini dengan sangat gembira. Tapi Al-Walid ini salah paham, ia mengira suku tersebut ingin menyerangnya. Nah, saat itu
Al-Walid ini kembali ke Madinah dan mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Bani Mustalik ini tidak ingin membayar zakat dan ingin memberontak. Nah, mendengar kabar itu Rasulullah mengirim seorang pasukan untuk memerangi mereka. Namun sebelum tindakan itu dijalankan, Allah menurunkan surah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Nah, pada saat itu Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk meneliti kebenarannya, dan ternyata berita yang disampaikan oleh Al-Walid tersebut adalah salah. Nah, dari peristiwa inilah Allah mengajarkan kepada kita jangan mempercayai suatu berita tanpa memastikan sumbernya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ia menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk meneliti suatu kabar yang datang dari orang fasik atau orang tidak terpercaya, karena bisa jadi berita tersebut bohong atau tidak jelas sumbernya. Menurut Ibnu Katsir, tabayyun itu adalah sikap hati-hati untuk menunjukkan keimanan seseorang. Jadi, seorang mukmin yang sejati tidak akan mudah mempercayai suatu berita walaupun berita itu terlihat meyakinkan, kecuali ia tahu sumbernya, buktinya, dan tujuannya. Dan Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwasanya tindakan tergesa-gesa dalam menilai sesuatu itu termasuk dalam jahalah, kebodohan dalam bertindak. Jahalah di sini bukan sekedar tidak tahu, tapi tidak ingin mencari tahu. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan kalimat terakhir, yaitu fatasbihu ala nadirin, maka kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya penyesalan itu akan datang ketika seseorang itu menyadari akan tindakannya yang tidak baik dan menzalimi orang lain karena tergesa-gesa dalam menerima berita yang palsu. Beliau mengutip perkataan dari ulama salaf, yaitu Hasan al-Basri, yang mana perkataannya adalah orang mukmin itu adalah orang yang berhati-hati dalam berbicara dan meneliti kebenaran, sedangkan orang yang munafik itu adalah orang yang tergesa-gesa dan mudah percaya. Jadi berhati-hati itu bukan berarti curiga secara berlebihan, melainkan berhati-hati itu lahir dari keimanan. Teman-teman sekalian, kalau kita renungkan atau kita lihat secara seksama, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern sekarang ini. Kita hidup di era media sosial di mana berita dan informasi bisa tersebar hanya dalam hitungan detik. Ada berita yang belum jelas tetapi sudah tersebar dengan banyak ribuan kali. Dan berita itu berupa fitnah, gosip, dan tuduhan tanpa bukti. Jika kita berhenti sejenak memeriksa suatu kebenaran terhadap berita, mungkin tidak akan ada fitnah sebesar ini di kehidupan kita saat ini, atau mungkin kita pernah mengalaminya. Maka benar sekali firman Allah yang berbunyi, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Nah, penggalan ayat ini bukan hanya sekedar perintah sosial, tapi merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab dari seorang hamba yang beriman. Nah, jika kita bawa ke dalam konteks modern, tabayyun itu bisa berarti memastikan sumber berita, memeriksa sumber berita, membaca lebih dari satu sumber, dan tidak mudah termakan emosi. Nah, dari ayat dan penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, tabayyun itu adalah perintah Allah, bukan sekedar etika sosial, tapi perintah agama. Kedua,
Jika kita mendapatkan suatu berita yang datang dari orang fasik atau orang yang tidak bisa dipercayai, jangan langsung tergesa-gesa dalam menilainya atau mempercayainya. Bisa jadi berita yang dia sampaikan itu bohong. Yang ketiga, kehati-hatian itu adalah tanda orang beriman. Nah, jadi orang yang beriman itu tidak mudah tergesa-gesa dan dalam menilai suatu berita. Menjaga lisan dan jari di media sosial itu juga termasuk kepada tabayun. Karena di hidup yang era modern ini, fitnah itu bukan hanya lewat tulisan, tapi lewat tulisan atau klik jari di media sosial. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Hujurat ini merupakan pedoman penting atau besar dalam bermasyarakat, terutama di era informasi sekarang. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah percaya, tidak mudah menuduh, dan memeriksa kebenaran suatu berita tersebut sebelum menyebarnya. Karena satu kabar salah bisa menyebabkan dosa besar, sedangkan satu hati-hati bisa membuat banyak orang terhindar dari fitnah. Semoga kita menjadi hamba yang berhati-hati dalam menerima informasi, karena di zaman sekarang ini berita dan informasi sangat banyak. Nah, untuk itulah kita harus tanamkan di dalam diri kita sikap hati-hati dalam menerima suatu berita. Baiklah, itulah penjelasan tafsir dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan dalam penyampaian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.